insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengomentari salah satu video yang beredar di sosial media. Ada salah satu Ustadz Wahabi atau Ustadz Wahabi, kita katakan Ustadz Wahabi. Kalau tidak salah namanya itu Ustadz Jawas Abdul Qadir. Ustadz ini menyatakan bahwa ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah, kemudian pahalanya itu kita niatkan kepada si mayit, maka itu tidak akan sampai kepada si mayit. Itu tidak akan pernah sampai kepada si mayit. Nih, mendengar pernyataan seperti ini, kami akan membacakan beberapa ibarah yang membahas tentang bacaan Al-Quran yang kita niatkan kepada si mayit. Oleh karena itu, kita akan membacakan beberapa ibarah. Pertama ada di dalam kitab I'anatit Talibin, tepatnya di juz ketiga. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ammal qira'atu, adapun pembacaan Al-Qur'an, faqad qala an-Nawawi fi syarhi Muslim, maka sungguh telah menyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Syarah Muslim. Beliau menyatakan, al-masyhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal mayyiti. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya yakni Syarah Muslim, beliau menyatakan bahwa pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada si mayit. Ini pernyataannya Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya. Kemudian waqala ashabuna, akan tetapi telah menyatakan oleh ashabnya Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan yasilu sawabuha lil mayyiti bi mujarradi qasadihi biha walau ba'daha. Namun sebagian ashabnya Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada si mayit hanya sekadar tujuan mentransfer pahalanya itu kepada si mayit. Wa alaihil a'immatus salasatuh, dan begitulah pendapat imam yang tiga, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah pendapat-pendapat yang dipilih. Waqtarahu katsiruna min a'immatina, dan itulah pendapat-pendapat yang paling banyak dipilih daripada imam-imam. Kemudian perkataan yang mengatakan qauluhu, pernyataan yang mengatakan la yasilu sawabuha ilal mayyiti, pernyataan yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada si mayit, ternyata pendapat ini adalah dhaifun, yaitu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Kemudian pernyataan yang mengatakan wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu, pernyataan yang mengatakan bahwa sebagian ashabnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa pahala pembacaan Al-Quran itu akan sampai kepada si mayit, bahwa pendapat itu mu'tamadun, yaitu pendapat yang kuat atau pendapat yang boleh dilakukan, boleh dilaksanakan, atau pendapat itu pendapat yang kuat. Ini di dalam kitab I'anatit Talibin. Kemudian di dalam kitab I'anatit Talibin juga dijelaskan di halaman 300
89 di sini dijelaskan wa hamala jam'u adamal wusul alladhi qalahu an-Nawawi ala ma idza qara'a la bihadratil mayyiti wa lam yanwi al-qari'u sawaba qira'atihi au nawahu wa lam yad'u. Pernyataan yang mengatakan bahwa pahala itu tidak akan sampai kepada si mayit, ternyata kalau kita berniat membaca Al-Quran itu kemudian kita tidak berdoa kepada Allah, atau pembacanya itu tidak ada niat untuk menyampaikannya itu atau mentransfer pahala itu kepada si mayit. Kemudian waqad nassa Syafi'i wal ashabu ala nadbi qira'ati ma tayassaru 'indal mayyiti wa du'a'i aqbaha. Kemudian telah merekomendasikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya Imam Asy-Syafi'i atas bolehnya membaca Al-Quran apa yang mudah dibaca bagi pembaca di sisi si mayit dan berdoa kepadanya. Itu boleh. Ini di dalam kitab I'anatit Talibin. Kemudian kalau belum cukup juga, kami akan bacakan di dalam kitab Fathul Wahhab Syarh Minhajit Thullab. Di sini dijelaskan mal qira'atu faqala an-Nawawi fi Syarh Muslim al-mashhur min madhhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ila al-mayyiti wa qala ba'du ashabina yasilu wa dhahaba jama'atul minal ulama'i ila annahu yasilu. Ammal qira'atu, adapun pembacaan Al-Quran, faqala an-Nawawi, maka telah menyatakan oleh Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim dalam kitabnya yang bernama Syarh Muslim al-mashhuru min madhhab Syafi'i, bahwasanya bermula yang masyhur dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, annahu, atas bahwasanya pembacaan Al-Quran itu la yasilu sawabuha ilal mayyiti, yaitu tidak akan sampai kepada si mayit. Akan tetapi waqala ba'du ashabina, akan tetapi telah menyatakan oleh sebagian ashabnya Imam Asy-Syafi'i yasilu, yaitu sampai. Wa dhahaba jama'atun minal ulama'i ila annahu yasilu sawabu jami'il ibadati min salatin wa saumin wa qira'atin wa ghairiha. Wa dhahaba jama'atun, dan telah berpendapat oleh sekalian jamaah minal ulama, daripada ulama, ila annahu, kepada bahwasanya pembacaan Al-Quran atau kita niatkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit itu apa? Yasilu, yaitu sampai sawabu jami'il ibadati, oleh seluruh pahala ibadah-ibadah, min salatin, contohnya dari salat, wa saumin, dan wasa, wa qira'atin, dan bacaan Al-Quran, wa ghairiha, dan lain daripada ibadah. Kita Fathul Wahhab Syarh Minhajit Thullab. Kemudian kalau belum cukup juga, kami akan bacakan di dalam kitab Imam An-Nawawi, di dalam kitab Al-Azkar. Imam An-Nawawi mengatakan atau menyatakan, wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu wal ikhtiyaru ay yaqula al-qari'u ba'da faragih Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin aw fulanatin wallahu a'lam. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan ulama dan sekaligus golongan ulama Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada si mayit, dan sebagai pilihannya hendaklah ia berdoa setelah membaca Al-Quran, yakni Al-Qari, pembaca itu berdoa
setelah membaca Al-Quran dengan doa ya Allah, Allahumma ya Allah, ausil, sampaikanlah sawaba, yaitu pahala atau akan pahala ma qara'tu, apa yang telah aku akan baca, apa yang telah aku baca, ila fulanin, kepada si fulan, atau apa yang telah aku niatkan kepada si fulan. Ini di dalam kitab Al-Adhkar lin Nawawi. Saudara-saudariku penonton setia channel Nahwu Qaulika, bahkan saking bolehnya kita mentransfer pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit, di dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu ulama yang disanjung oleh kaum-kaum atau suta-suta Wahabi, beliau menyatakan di dalam kitabnya, di sini dijelaskan, su'ila fadilatus syekhi an hukmit tilawati li ruhil mayyiti. Suatu ketika Syekh Ibnu Utsaimin ini ditanya oleh seseorang atau mungkinkah muridnya, ini ditanya, apakah hukum membaca Al-Quran kemudian Al-Quran itu kita niatkan kepada si mayit? Fa'ajaba qailan, maka Imam Ibnu Utsaimin menjawab, at-tilawatu li ruhil mayyiti, pembacaan Al-Quran bagi ruhnya si mayit, yakni ayyaqra al-Qur'ana, bahwasanya membaca ia akan Al-Quran, wa huwa yuridu, dan bermula dia itu menginginkan, ayyakuna sawabuha, bahwasanya adalah pahalanya itu atau pahalanya itu limayyitin, bagi si mayit, minal muslimina, dari orang-orang yang muslim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, hadhil mas'alatu mahallu khilafin, masalah ini adalah suatu khilaf, pendapat yang bertentangan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, atau baina ahlil ilmi, antara ahlil ilmi, ala qaulaini, atas dua pendapat. Al-qaulul awalu, maka bermula pendapat yang pertama, anna zalika, bahwasanya meniatkan bacaan Al-Quran kemudian kita niatkan pahalanya kepada si mayit itu ghairu masyru'in, yaitu tiada disyariatkan. Wa annal mayyita, dan sungguh bahwa si mayit itu, wa annal mayyita, dan sungguh bahwasanya si mayit itu la yantafi'u bihi, tidak akan mendapatkan manfaat dengannya bacaan Al-Quran itu. Ai la yantafi'u bil Qur'ani, yaitu tidak akan mendapat manfaat dengan kita bacakan Al-Quran fi hadhil mahal. Ini pendapat yang pertama. Kemudian al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu, atas bahwasanya pembacaan Al-Quran itu yantafi'u, yaitu mendapatkan manfaat, bizalika, dengan yang demikian. Wa annahu, dan bahwasanya pembacaan Al-Quran itu yajuzu lil insani, yaitu boleh bagi seluruh insan, ayyaqra al-Qur'ana, bahwasanya meniatkan ia membaca ia Al-Quran, biniyatin, dengan niat, annahu li fulanin au fulanatin minal muslimina, yaitu dia meniatkan kepada keluarganya, baik dia laki-laki maupun keluarganya yang perempuan yang sudah meninggal dunia. Sawaun kana qariban, sama saja adalah dia itu dekat, qarib, au ghairu qaribin, atau yang tiada dekat. Kemudian di sini ditarjih, warrajihu, bermula pendapat yang rajih, al-qaulus tsani, yaitu pendapat yang kedua, li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sorfiha lil mayyiti. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih. Ini di dalam kitab Majmu' Fatawa.
Kemudian kalau belum cukup juga, kami akan bacakan di dalam kitabnya. Di sini dijelaskan, wa tanaza'u fi usulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-salati wal qira'ati was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ulama memang berbeda pendapat di dalam sampainya pahala amal badaniyah. Contohnya seperti puasa, sholat, dan pembacaan Al-Quran. Akan tetapi di sini dijelaskan was-shawabu, dan pendapat yang benar, pendapat yang dipilih, annal jami'a, sungguh bahwasanya sekalian amalan-amalan itu, saum, sholat, qiraah itu yasilu ilaihi, yaitu sampai kepada si mayyit. Ini pernyataan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dan di dalam kitabnya Ibnu Qayyim, tidak mau kalah juga dengan gurunya, beliau menyatakan wa ammal qiraatul qur'ani wa ihda'uha lahu tatawuan bi ghairi ujratin fahada yasilu ilaihi kama yasilu sawabus shaumi wal haji. Ini di dalam kitab Ar-Ruh. Artinya, adapun pembacaan Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit atas kemauannya sendiri, tanpa ada sebuah paksaan, tanpa ada sebuah upah, maka pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada si mayit. Apanya? Semoga video ini bermanfaat. Intinya adalah bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada si mayit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.